Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Nuria Jamila dengan NIM 21070003. Saya akan menjelaskan tentang kasus yang ada pada sekolah yang saya mengajar saat ini, yaitu anak mengalami speech delay. Permasalahan di sekolah saya ada anak usia 3 tahun lebih mengalami speech delay. Anak tersebut hanya dapat mengucapkan kata iya, no, dan mama. Anak hanya mampu mengucapkan paling banyak 3 kata, dan itu pun dengan artikulasi yang kurang jelas dan bunyi bahasa yang belum tepat. Setelah diamati dan mencari informasi, ternyata anak tersebut hasil pembiaran orang tua. Contohnya, anak tersebut dibiarkan bermain gadget asalkan anak tersebut tidak rewel. Selain itu juga, ternyata kakak anak ini juga dulu saat PAUD juga sama mengalami speech delay. Problem solvingnya yang pertama, lakukan diskusi sederhana dengan si kecil. Misalkan saat akan tidur, anak di setengah sadarnya kita bisikan tentang kesehariannya yang dilakukan hari itu apa saja, misalkan. Yang kedua, ada belajar bernyanyi bersama. Ajak anak bermain bersama, belajar nyanyi. Karena untuk sekarang banyak sekali anak kecil terutama yang tidak hafal dengan lagu-lagu anak. Nah, bisa tuh di saat anak rewel kita ajak bernyanyi, biasanya anak lebih tertarik. Yang ketiga, membacakan buku cerita atau mendongengkan anak. Di saat akan tidur biasanya ada anak yang ingin dibacakan cerita. Nah, untuk orang tuanya jangan diusahakan untuk membacakan buku cerita atau mendongeng anak saat akan tidur, karena itu sangat berpengaruh sekali. Treatmentnya, 1. Bekerja dengan kartu flash. Yang kedua, gunakan cotton bud dan straw. Yang ketiga, ajarkan bahasa isyarat. Yang keempat, luangkan 40 menit hanya bermain dengan anak. Yang kelima, minum dengan sedotan tapi bukan cuma cairan, agar anak tersebut kalau cairan kan sekali sedot juga anak bisa. Kalau misalkan bukan cairan, misalkan yogurt atau biasanya ada jelly ya. Nah, yang keenam, gunakan sedotan berbentuk lucu untuk minum. Sekarang sedotan banyak sekali macamnya, diantaranya ada yang melingkar-lingkar. Nah, ini dapat membantu anak terapi secara di rumah. Yang terakhir ada letakkan beberapa benda jauh dari jangkauannya agar anak terbiasa mengucapkan kata tolong. Kata tolong. Jadi kalau anak tidak bisa, anak tersebut akan berusaha untuk mengucapkan kata tolong. Kalau misalkan anak hanya menarik kita berusaha untuk bilang, "Nak, boleh ibu ambilkan, tapi harus ucapkan kata tolong ya." Gitu, misalkan. Nah, menurut jurnal Istiqlal 2021, keterlambatan bicara pada anak merupakan salah satu bentuk gangguan bicara yang banyak dikemukakan oleh para ahli. Hockenberry dan Wilson 2009 menjelaskan bahwa gangguan bicara memiliki berbagai bentuk penyebab. Bentuk masalah gangguan bicara yang tertinggi dan sering terjadi adalah keterlambatan bicara. Sehingga apabila anak telah menunjukkan tanda-tanda keterlambatan bicara, maka orang tua perlu waspada untuk segera melakukan deteksi dan pemeriksaan lebih lengkap agar perkembangan anak tetap sesuai dengan usia kembangnya. Menurut Campbell et al. 2003. Nah, selain jurnal menurut Istiqlal, ada juga jurnal menurut Lada Pase tahun 2021. Menurut Sandrock 2002, halaman 186 sampai 187, anak usia 41 sampai 46 bulan sudah mampu mengkoordinasikan antar kalimat-kalimat sederhana dan hubungan-hubungan profesional. Nah, selain menurut jurnal
Lada Pase, tadi juga ada jurnal Istiqlal, ada juga menurut jurnal Amalia dan Satisi tahun 2020. Menjelaskan bahwa perkembangan bahasa distimulasi dari aktivitas mendengar, melihat, dan meniru orang dewasa yang berada di sekitar mereka. Bahasa yang digunakan merupakan salah satu penentu untuk mengenalkan tentang sesuatu pada anak. Vygotsky berpendapat bahwa anak mulai belajar bahasa dari orang dewasa, kemudian diinternalisasikan sebagai pola pikir dan alat kontrol. Selain itu, hal ini juga dinyatakan akan berkembang sejalan dengan perkembangan biologisnya. Nah, ini merupakan video pendukung yang telah saya jelaskan tadi. Speech delay atau delay speech atau kita sebut juga dengan terlambat bicara adalah suatu keterlambatan perkembangan dari seorang anak. Biasanya orang tua menyadari terlambat perkembangan itu pada saat usia mereka memasuki prasekolah, yaitu usia 18 sampai dengan 24 bulan. Gejala-gejala awal adalah anak biasanya tidak bisa menyapa orang tuanya dengan panggilan sederhana seperti papa, mama, ibu, ayah, atau panggilan yang lainnya sesuai dengan tahap perkembangannya. Ciri-ciri pada anak dengan terlambat bicara atau delay speech itu adalah jarang mengeluarkan suara dan merespon suara. Biasanya pada anak usia 9 bulan, mereka akan mengeluarkan suara mereka untuk memanggil orang-orang di sekitar mereka yang familiar dengan mereka. Atau mereka akan menunjuk benda untuk benda-benda yang mereka sukai atau mereka tertarik. Nah, pada usia-usia ini, bila mereka jarang mengeluarkan suara untuk dua hal tersebut, ada kemungkinan itu merupakan gejala tanda awal mereka mengalami terlambat bicara. Nah, gejala yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah anak-anak tidak mengerti gestur yang diberikan oleh orang-orang yang di sekitar mereka. Memang tidak semua anak balita waktu di bawah usia 2 tahun mereka langsung bisa lancar berbicara. Tapi perhatikan ayah dan ibu, bila anak-anak tidak mengerti gestur, misalkan dengan menunjuk untuk menyukai benda yang mereka suka atau orang lain menunjuk benda yang diinginkan oleh mereka dan mereka tidak merespon, ada kemungkinan mereka mengalami terlambat bicara dan mereka harus distimulasi sesering mungkin. Ciri yang berikutnya adalah anak-anak usia di bawah 2 tahun tidak memiliki kemampuan kosakata konsonan yang banyak sesuai dengan perkembangan usianya. Anak-anak biasanya mereka sudah memiliki berbagai macam kosakata konsonan seperti peh, peh, beh, beh dan diikuti oleh kata-kata berikutnya, dan kemudian mereka mulai bisa menirukan kata-kata yang sederhana yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar mereka seperti dada, baba, papa, seperti itu. Nah, pada anak-anak dengan terlambat bicara, awasi ketidakmampuan mereka mengucapkan kata-kata konsonan yang diikuti oleh kata-kata lain di belakangnya. Dan awasi juga apakah anak-anak sudah bisa mulai babbling mengucapkan kata-kata sederhana seperti dada, baba, dan mama. Penyebab pada anak terlambat bicara bisa berbagai macam hal. Yang pertama adalah gangguan pendengaran. Pada anak dengan masalah pendengaran, mereka dapat mengalami keterlambatan bicara. Jadi kita harus membedakan kita harus cek pertama kali apakah anak itu pendengarannya baik atau tidak. Yang kedua itu adalah dengan gangguan bahasa. Dengan gangguan bahasa, anakmu tidak mempunyai kemampuan untuk mengerti secara reseptif dan ekspresif apa yang diucapkan oleh orang-orang sekitarnya, sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan secara verbal apa yang diterima oleh lingkungan sekitarnya. Dan yang berikutnya itu adalah kurangnya komunikasi dari pengasuh ataupun orang tua yang menjadi caregiver si anak ini. Anak dibiarkan bermain sendiri, asik sendiri, sehingga tidak terbiasa oleh komunikasi dua arah. Dan yang keempat itu adanya Nah, ini link jurnal pendukungnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.